Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahumma ya man allamal insana ma'lam ya'lam, alimna ma'lam na'lam, warzuqna ilma yanfa'una innaka intal a'lam. Wa nusallim wa mursalim ala asyadil arabil wal ajam, mambail ilmi wal ilmi wal hikam. Amma ba'du. Faqadallahu ta'ala fil kitabil kiram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazuna wa murabbina al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustaz Muhyiddin, dan juga ibu guru kita Ibu Ustazah Fitria. Semoga beliau selalu dilimpahkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan juga dipanjangkan umurnya agar selalu bisa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua hingga akhir hayatnya. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yang mana salah satu nikmatnya kita bisa kumpul di majelis ta'lim yang mulia di dalam rangka talabul ilmu. Tidak lupa juga salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh teknologi canggih seperti sekarang ini. Pada malam ini berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara dan akan menutup berjalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat, dan terakhir tutup sekaligus doa oleh Bapak Guru kita Bapak Ustaz Muhyiddin. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah agar mendapatkan keberkahan dan juga agar berjalan dengan lancar. Bijahin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Adi. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yahsawnan nas idza fariqum minhum yahsawnan nas
أشد خشية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi pendengar. Meningkat ke acara yang kedua, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat. Yang pertama dari tingkat maghrib awal yang akan disampaikan oleh saudara Tubagus Ibnu. Bolehnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna izdakar kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Raisul Majlis, Bapak Guru kita, Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu Ustazah Fitria. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, sehingga bisa terus mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita dalam majelis yang mulia ini. Serta kakak-kakak seniorku dan teman-teman seperjuanganku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat bisa jalan ke tempat mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang akan ilmu seperti saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan taat bahagia durhaka sengsara. Islam mengajarkan kita untuk selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Wajib untuk berbakti dan taat kepada mereka selama bukan untuk maksiat. Hukum berbakti kepada orang tua ini merupakan fardu ain. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Seperti potongan ayat yang saya bacakan tadi di atas Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Orang tua telah menjaga dan membesarkan kita sejak kecil, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak bagi kita. Namun terkadang kita seringkali melawan orang tua kita. Bahkan ketika menyuruh kita akan sesuatu, tidak sekali dua kali kita sering mengatakan nanti dulu. Tanpa kita sadari, hal itu Allah melarang kita untuk berbicara seperti itu, meskipun hanya karena sudah jelas dalam surah Al-Isra tadi, apalagi kita membentak atau bahkan mendurhakainya, maka azab Allah sangatlah pedih. Jangan sekali-kali kita mendurhakainya atau bahkan melawannya, karena pada realitanya orang-orang yang seperti itu tidak jarang hidupnya bahagia, bahkan justru mereka sengsara. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah. Kita menuntut ilmu akhirat seperti ini sekarang adalah bukti. Mari semuanya teman-temanku dan kakak-kakakku, maka dari itu janganlah mengecewakan mereka, apalagi membuat mereka sakit hati. Ketika kita berbuat salah, maka segeralah minta maaf. Mungkin cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat maghrib awal yang berpesan bahwa kita harus taat kepada orang tua, kita tidak boleh durhaka dan janganlah sekali-sekali berkata Lanjut ke ceramah
tingkat Mabit Sani yang akan disampaikan oleh Saudara Ramzi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa yuqimun musallata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram dari seluruh majelis, Bapak guru kita Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu guru kita Ibu Ustazah Fitrian. Semoga Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan diistiqomahkan untuk membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulai ini dalam rangka menuntut ilmu. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal ibadah misalnya, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, laksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari, karena pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beribadah, dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang diterima. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara terakhir, penyampaian ceramah dari tingkat Isya yang akan disampaikan oleh Bang Ana Syukran SPD. Padanya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, allazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, allazi bi ni'matihi tatimmu sholihat
وبالعمل والطاعات تطيع الحياة تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا يعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Raisul Majlis, Bapak Guru kita Bapak Ustadz Muhyiddin. Semoga beliau selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, amin ya robbal. Dan juga tidak lupa pula guru kita tercinta juga Ibu Ustazah Fitria, semoga beliau selalu disehatkan juga, dilimpahkan segala rezekinya, dilancarkan juga segala urusan-urusannya, amin ya robbal. Tidak lupa juga serta adik-adik dan teman-teman sekalian, semoga dimudahkan dalam menuntut ilmunya di majelis taklim yang mulia ini, amin ya rabbal. Wajah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mempunyai beribu-ribu nikmat, dan salah satu nikmatnya itu dapat kita rasakan malam ini, yaitu diturunkannya hujan. Itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hujan ialah salah satu di mana ketika kita berdoa, yaitu hal yang paling mustajab ketika hujan. Makanya Nabi berdoa ketika hujan itu, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat bagi kami, ya. Dan juga kita menikmati nikmatnya Allah, walaupun hujan kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke majelis taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini, ya. Belum lama kita telah memperingati namanya hari ada yang tahu? Hari apa? Hari apa kata? Hari Kamis. Ini hari Kamis, ya. Yang telah lalu kita telah memperingati hari ayah, ya. Hari ayah nih, ya. Tidak terlalu kita pentingin kan dalam hidup kita hari ayah itu, ya kan. Yang ada selain namanya ibu, ya kan. Kita pulang sekolah, kita pergi pulang main, ya kan. Yang kita cari apa? Ibu. Walaupun tuh ayah ada di depan mata kita, ya kan. Nggak ada, kok nggak ada, kita cari pasti ibu, ya kan. Tapi sosok ayah ini yang sangat penting juga bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita, ya. Karena saya sebagai anak laki, ayah itu menjadi contoh teladan sikap, ya, sikap kita untuk menjalani hidup. Kita nyontoh dari ayah, ya. Maka dari hari ini, pada hari ini tema saya yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, tapi siapapun yang menjadi orang tua kita harus berbakti kepadanya, ya. Kita harus taat kepadanya, ya. Bahkan yang ayat yang saya bacakan tadi, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ya. Allah menyuruh
Dan juga Allah suruh berbakti kita kepada kedua orang tua kita, ya. Karena kedua orang tua kita nggak pernah namanya tuh, nggak pernah mengeluh, ya kan, nggak pernah lelah di depan kita. Itu orang tua kita, ya. Tapi kita sebagai anak, apa? Kita banyak keluhnya, ya kan, banyak marahnya, ya, banyak nggak maunya kalau disuruh, ya kan. Jangan kan bilang tadi kalau sampai sama teman kita, fala taqulahuma uffin, janganlah kamu berkata ya. Terus tulisannya itu walatan harhuma, dan janganlah kamu membentaknya, ya. Ngomong aja nggak boleh, apalagi sampai membentak orang tua. Itu sudah melakukan perbuatan yang namanya bersaka. Orang yang belakang, oke, orang yang belakang bisa mendengarkan, tolong. Bukan nama itu, tolong. Oke, ya. Apalagi kita mendengarkan omongan orang tua kita, ya kan. Orang tua kita lagi marah nih, misalkan ya, contoh nih, orang tua kita lagi marah, ya. Kalau anak sekarang nggak menjawab apa-apa, paling lebih ke meledekin, ngeyel jawabnya, ya kan. Orang tua kita lagi marah, ya, kita jawab, emang boleh. Ya kan, kalau anak sekarang masih coba kita, emang boleh, genjana. Sampai kita tuh ngaku dia menunjukkan, ya. Itu sama aja kita melawan orang tua kita. Kalau emang kita lagi diomelin, kita lagi dinasihatin, sikap kita yang baik itu ialah mendengarkan. Kita muhasabah diri. Oh, apa yang salah dari kita? Ya, seperti itu. Jangan dijawabin, emak, ya kan? Bapak, ya kan? Lebih baik kita diam, ya. Namanya orang tua, ya, pikirannya itu nggak cuma satu atau dua. Kalian dimasukkan ke majelis taklim ini ngaji, ya kan, sama Pak Ustadz, biar kalian semua punya adab, punya ilmu, biar kalian bisa berbakti, kalian tahu caranya berbakti kepada orang tua, ya, menjaga sikap kepada orang tua. Itu tujuan kalian dimasukin ke majelis taklim yang mulia ini, ya. Salah satunya agar kalian bisa beradab kepada orang tua, ya. Maka kata Nabi, iza mata bena adama in qata'a amaluhu illa salatin. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Kata Nabi, apabila ada anak Adam, maksudnya kita nih manusia, ya, meninggal dunia, kecuali 3 perkara yang ditinggalkan. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Yang namanya shadaqah itu gak ada habisnya. Walaupun kita meninggal, ya, umpamanya kita shadaqah apa nih? Shadaqah duit atau uang, ya, atau barang, itu nggak akan ada habisnya. Mana contohnya? Misalkan, ya, kita baju udah banyak nih, baju koko misalkan, ya kan, kita lihat teman kita, maaf, bajunya ada yang udah jelek, ya kan, sampai kuning tuh baju, ya kan, saya mau ngasih ke teman saya, ya kan, buat dia ngaji, biar kelihatan bagus. Itu kan namanya sodako dengan barang, ya kan, bajunya dipakai buat ngaji, itu menjadi amal buat kita. Selama dia itu dipakai untuk kebaikan, untuk sholat, untuk ngaji, itu namanya sodakotin jariyatin. Tuh contohnya, sodako nggak beramal yang nggak akan ada habis-habisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua apa? Ada yang tahu? Sodakotin jariyatin au ilmin yang tafahu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita punya ilmu, kita nggak akan mati dimanapun, ya. Karena bapak saya bilang, ya, bahasa kasar begini nih, bahasa Betawinya, lu kalau punya ilmu, lu mau hidup di mana juga pasti hidup, nggak akan mati, ya. Karena di dalam kitab taklim itu kalau nggak salah, orang yang berilmu matinya saja seperti orang hidup, ya, itu orang yang berilmu. Tapi kebalikannya, untuk orang yang bodoh, hidupnya saja seperti orang mati, ya kan? Coba orang bodoh, siapa yang mau melihat? Siapa yang mau manggil? Ya kan? Asal kita lihat, nggak bisa apa-apa, ya kan? Tapi kalau orang yang berilmu, ya, jangan matinya, jangan hidupnya, matinya aja dicari-cari orang, didoain orang, ya kan? Dikirimin Fatihah. Itu orang yang
berilmu. Ya, duit, ya kita jajanin, beli es, ya kan, beli apa, beli gudeg, ya kan, ya, habis duit tuh. Ilmu makin kita ajarin orang makin bertambah, bukan makinan berkurang. Itu manfaatnya ilmu. Ya. Hebatnya ilmu tuh. Kita punya ilmu yang bermanfaat, gak akan ada habisnya. Kita ngajarin teman kita, insya Allah nanti Allah yang akan ngajarin kita, ngasih ilmu-ilmunya Allah kepada kita langsung. Karena kita mengajarkan kepada teman-teman kita. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang terakhir apa yang ketiga? Waladin sholihin, ya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, kalian ngaji, ya kan? Tuhannya biar bisa ngaji, biar bisa beradab, biar bisa mendoakan orang tua kalian, ya kan? Ya, untuk orang tuanya yang masih ada nih, ya kan? Kita doain, ya kan? Orang tua kita biar sehat, ya kan? Biar bisa mencari duit terus, ya kan? Amin. Biar bisa top up FF. Bener kan? Beli diamond, ya kan? Promo diamond kuning lagi. Ya? Bukan itu doang, tapi untuk membiayakan kita sekolah, ya kan? Untuk membiayakan kita ngaji, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wafin ma'awayyuka rabbin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali darikari mu'azim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Qul jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah kulli hal wa na'udzubillahi min halin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cewek